Jadi positif itu hanya status aja. Makanya gue pernah tulis intinya PDP sama positif itu ya ibarat orang pacaran pakai status dan enggak gitu. Actionnya nggak akan ada beda, tindakan rumah sakit nggak akan ada yang berbeda. Nah, karena corona ini belum ada obatnya, jadi mereka otomatis hanya menyelesaikan gejalanya, bukan akar masalahnya, akar penyakitnya. Jadi gejala gue apa? Demam, dikasih paracetamol. Gejala gue batuk, dikasih obat batuk. Guys, welcome back to our YouTube channel Kobis Muda. Nah, kemarin kan kita udah sempat bahas testimonial dari rekan gua Daniel Tarigan yang terkena positif corona. Nah, kemarin dia juga sedikit cerita dikit, kemarin itu udah masuk rumah sakit kalau nggak salah di tanggal 30 Maret, terus sampai akhirnya dirawat di rumah sakit, dilakukan tes pertama kali negatif, lalu habis itu dokter masih merasa kok kayaknya ini nggak mungkin, karena kalau dari CT scan itu, dari sisi paru-parunya fleknya udah banyak tuh putih di kiri dan di kanan, yang emang diduga itu gara-gara virus. Nah, jadi dia diambil lagi tes kedua, sampai akhirnya kemarin di tanggal 15 April waktu cek, itu emang beneran divonis positif gitu. Jadi kita akan bahas sebenarnya penanganan ketika di rumah sakit itu seperti apa sampai akhirnya dia dinyatakan positif. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton di episode sebelumnya dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja. Jadi, mungkin dari Daniel bisa cerita gitu, sesakit apa sih sebenarnya jadi PDP itu sendiri, pasien dalam pengawasan? Oke, katanya sih beda-beda, dan memang kebetulan di rumah gue kan yang PDP 3 orang. Gue, bokap gue, sama nyokap gue. Dan memang kebetulan tiga-tiganya beda gejalanya. Kalau gue, dan diantara kita bertiga memang katanya gue yang paling parah. That's why ketika nyokap gue negatif, dokter nggak minta tes ulang. Tapi ketika gue yang negatif, dokter minta tes ulang. Karena indikasi medisnya, gejala klinisnya, gue yang paling parah. Nah, kalau ditanya rasanya apa, kalau gue sih pertama demam. Demam gue itu bener-bener demam yang parah banget. Jadi bisa nanti sampai 39, hampir 40 derajat, 39,5, 39,7 kayaknya pernah juga. Dan itu lumayan parah. Dan yang berikutnya batuk terasa keras banget, batuk kering. Pokoknya yang semua di TV-TV cerita itu gue dapet dah gitu ya, batuk kering, dan itu keras banget. Dan batuk itu kan kalau kering bener-bener gak enak kan, dia akan terasa sangat sakit kalau dibatukkan, itu kalau batuk kering. Nah, dan gue juga susah makan, dalam artian semua makanan yang masuk itu gak enak, dan semua terasa pahit. Even ketika gue udah dirawat di rumah itu masih terasa. Even hari ini banget nih, tiba-tiba gue mulai rasa pahit lagi, jadi kondisinya naik turun. Tapi waktu di sana itu parah banget. Jadi waktu di sana semua makanan terasa pahit. Lu bayangin abang gue belikan Yoshinoya. Yoshinoya itu kan salah satu makanan yang gue sukai gitu ya. Dagingnya yang original itu terasa pahit. Bener-bener waktu di mulut itu pahit. Jadi semua pahit. Terus berikutnya gue nggak bisa tidur. Bentar, ini dari tanggal berapa lu merasa pahitnya itu sendiri gitu? Pahitnya itu sejak di rumah sakit. Jadi sejak tanggal 30. Nah, tanggal berapanya kan gue dirawat di rumah sakit itu 11 hari ya, dari tanggal 30 baru keluar tanggal 9. Jadi 30, 31, 1 sampai 9. Jadi 11 hari gue dirawat di rumah sakit, 10 malam 11 hari. Nah, selama 10 malam itu gue bener-bener tersiksanya di situ. Dan badan gue itu sakit semua. Kadang-kadang ditidurkan sakit, terus nggak bisa tidur. Sampai-sampai dokter harus kasih obat tidur supaya gue bisa tidur. Gitu. Jadi kalau ditanya menyiksa banget, percaya di sisi gue. Karena masalah terbesar gue adalah gue punya asma. Ya agak kurang beruntungnya adalah karena asma gue pun baru didapati bulan 2 kemarin kan, baru bulan 3 gue divonis asma, bulan 4 gue divonis corona. Nah, kalau lu punya asma dan kena corona, itu konon katanya rasanya itu akan semakin menyiksa karena corona itu menyerang saluran pernapasan kan, menyerang pernapasanmu, sistem pernapasanmu. Dan asma pun demikian. Jadi double attack. Jadi rasanya kayak begitu. Lu kena corona, kena asma, jadinya double attack di sisi pernapasan. Nah, itu sih apalagi ya nggak bisa tidur, mimpi buruk,
psikis gue juga kayaknya terganggu sampai mau ke psikiater, tapi nggak jadi. Jadi itu lu dirawat selama 10-11 hari itu tuh apakah rasanya sama terus tiap hari atau mulai ada penurunan atau justru malah lebih parah atau gimana tuh ininya? Naik turun sih, naik turun. Jadi kalau demam juga kan naik turun. Cuman demam itu berhenti di hari kelima atau hari keempat, saya lupa. Jadi total gue demam kalau bersama di rumah itu 7 hari seminggu, cukup lama kan. Demamnya udah berhenti, habis itu nggak pernah demam lagi. Tapi batuknya masih parah, sesaknya masih parah, sama pahitnya mulut masih parah, badan sakit masih. Tapi lama-lama dia gradually mulai pelan-pelan turun sampai hari ke-11, ya gue udah bisa disuruh pulang ke rumah gitu. Oke, tapi saat itu ketika lu pertama kali masuk tuh tanggal 30, sebenarnya dari tes menurut dokter tuh lu separah apa kondisinya saat itu? Nah, kalau itu menarik. Jadi dokter selama ini mungkin karena bokap nyokap gue dokter, dan dokter yang nanganin gue juga adalah dokter, artinya mereka saling kenal. Jadi dokter itu komunikasinya sama bokap nyokap gue. Jadi bokap nyokap gue itu, jadi gue dokter itu kalau datang ke gue pokoknya cuman meriksa doang. Dokternya kan pakai APD full hazmat gitu kan, pakai jas hujan sih waktu itu, kayaknya hazmatnya habis kali ya. Jadi dia pakai jas hujan, gue sampai nggak kenalin dokternya, padahal dokternya udah pernah ketemu gue sebelumnya kan, waktu sama yang bilang asma kan dia juga. Nah itu gue bener-bener dia datang itu cuman kayak meriksa doang, periksa suruh gue napas gitu-gitulah, tapi dia sama sekali nggak ada ngomong. Nah sepertinya mereka berkomunikasi banyak dengan bokap nyokap gue, si dokter banyak berkomunikasi dengan bokap nyokap gue. Jadi gue nggak tahu kondisi gue dan nggak pernah dikasih tahu gue ini kenapa. Even tadi gue bilang gue udah nyatakan PDP pun gue bukan taunya di hari itu. Gue taunya itu karena makanan gue dikirim dan di label makanan gue ada tulisan PDP. Wah, berarti gue udah PDP gitu kan. Jadi Itu tanggal berapa tuh? Itu tanggal berapa? Lupa gue, tapi kayaknya pokoknya di dalam rumah sakit lah. Jadi dalam rumah sakit di makanan kan ada labelnya Daniel Tarigan. Terus ada tulisannya PDP. Oh, berarti gue PDP dong. Jadi gue baru tahu gue PDP itu dari situ justru. Dokter nggak ngomong. Karena dokter banyak komunikasi dengan bokap nyokap gue. Kebetulan nyokap gue kan di sebelah, jadi pasien juga kan. Jadi kalau dia udah habis meriksa nyokap gue, dia meriksa gue. Nah, akhirnya satu kali pas nyokap gue udah keluar, jadi nyokap gue kan keluar pertama dari rumah sakit. Kayaknya dia cuma 5 hari atau 4 hari gitu di rumah sakit. Gue yang melanjutkan sampai 11 hari. Nah, pas hari Rabu itu, sehari sebelum gue di discharge dari rumah sakit, bokap nyokap gue datang ke kamar kan, dan gue bilang, maksudnya ya tolonglah jujur apa sebenarnya terjadi sama gue gitu kan, karena bagaimanapun gue punya hak untuk mengetahui kondisi gue yang sebenarnya, kan gue pasien gitu, jadi gue punya hak untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Bokap nyokap gue akhirnya ngomong ke gue, dia bilang ya sebenarnya di antara kita bertiga ini kamu yang paling parah. Tuh. Kenapa? Karena paru-parumu udah rusak. Rusaknya apa? Kerusakan paru-paru itu paling parah karena flek putihnya itu udah banyak banget nutupin paru-paru gua menurut foto itu, dan gua itu bisa gagal napas kapan aja. Karena kenapa dia bisa gagal napas? Karena flek putih itu kan pada dasarnya dia menutupi alveoli di paru-paru. Jadi ujung paru-paru itu kan adalah alveoli yang akan mengikat oksigen untuk disalurkan ke darah. Katanya kira-kira begitulah yang gue dijelasin oleh nyokap gue. Nah, ini kalau ketutupan flek dia nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, kalau misalnya ini terlalu banyak, itulah yang bisa bikin gagal napas. Karena gue misalnya hirup napas pun, tapi tidak tersalurkan ke darah. Gitu. Mungkin seperti itulah kira-kira bentuknya. Gue nggak terlalu ngerti juga sih, tapi intinya gue separah itu. Dan gue membutuhkan respirator kapan saja. Gitu. Cuma waktu itu gue bilang, kalau emang gue separah itu, tapi gue nggak dikasih tanda-tanda vital. Lu ngerti kan tanda-tanda vital itu kayak alat monitor di badan yang kalau misalnya gue tiba-tiba nggak bisa napas, langsung ada. Saya bilang ya karena belum sampai di tahap itu, gitu, belum sampai kritis. Jadi gue itu ada masa kritis tapi belum sampai masuk ke tahap kritis. Jadi gue itu belum sampai yang mengancam nyawa secara nyata. Tapi penyakit gue ini mengancam nyawa gue karena terutama karena paru-paru tadi gue itu udah ketutupan. Jadi kalau tanya separah apa, ya separah itu, dan itu cukup parah. Mainly karena gue asma dan mungkin juga gue baca berita, ini bukan dokter yang bilang sih, tapi gue baca berita salah satunya adalah berat badan. Gue termasuk gitu. Nah, berat gue kan termasuk yang di luar limit, walaupun mungkin belum sampai obesitas, tapi
berat badan katanya mempengaruhi juga tingkat keparahan. Jadi ini lo dikasih tahu sama kedua orang tua lu sendiri, dan itu di hari yang sama ketika lu di tes swab yang kedua ya? Enggak, kedua kan di Selasa. Gue didatangi hari Rabu, dan gue di discharge hari Kamis. Jadi ini 3 hari yang berbeda. Oh, oke, ini jadi antara tanggal 6 sampai tanggal 9 April bulan ini ya? Ya. Oke, tapi kan tadi lu cerita tuh dari sisi lu dapat makanannya ada tulisannya PDP. Sebenarnya kalau dari sisi perawatan rumah sakitnya itu seperti apa sih perlakuannya, makanannya, terus hal-hal detailnya lagi seperti apa? Jujur kalau perawatan PDP itu kan corona itu kan belum ada obatnya. Dan gua statusnya belum positif waktu itu. Dan memang status itu ketika gue tanya, status itu nggak penting bagi dokter, itu nggak penting karena bagi dokter itu kamu sakit, kamu diobati. Tuh. Bahwa kamu positif atau negatif itu bagi mereka nggak penting. Nah ini yang sering jadi salah kaprah juga di masyarakat kan, karena PDP belum positif gitu. Giliran positif responnya lebay banget. Jujur waktu positif respon teman-teman gue tuh lebay banget gitu. Padahal sebenarnya antara PDP dengan positif itu jaraknya sangat tipis karena perlakuannya pun nggak akan ada bedanya. Jadi positif itu hanya status aja. Makanya gue pernah tulis intinya PDP sama positif itu ya ibarat orang pacaran pakai status dan enggak gitu. Actionnya nggak akan ada beda, tindakan rumah sakit nggak akan ada yang berbeda gitu. Cuman karena lu PDP, kalau lu positif ya udah tahu aja lu positif, udah sampai situ aja gitu. Tapi sisanya perlakuannya sama. Nah, karena corona ini belum ada obatnya, jadi mereka otomatis hanya menyelesaikan gejalanya, bukan akar masalahnya, akar penyakitnya. Jadi gejala gue apa? Demam, dikasih paracetamol. Gejala gue batuk, dikasih obat batuk. Dan gue di nebu. Nebu itu diuap. Nebu itu untuk membuat batuk gue tadi yang kering jadi berdahak. Jadi gue nggak ngerti apakah dahak itu datang dari nebu atau bagaimana, tapi intinya itu supaya mengencerkan sesuatu di paru-paru sehingga supaya kalau batuk ada dahaknya. Nah, kalau udah ada dahaknya itu kan lebih enak batuk. Gitu. Kalau batuk kering itu kan enak banget. Yeah. Kalau batuk ada dahaknya lebih enak. Nah, jadi itu di nebu. Dan itu di nebu berhari-hari dan nggak ada efeknya sama sekali. Sampai gue udah merasa kayak pengen ngomong, udahlah suster, lupakanlah, this not gonna work gitu loh. Tapi ya tetap susternya ikutin protap aja terus di nebu 4 kali sehari. Gitu, dengan 2 obat yang berbeda. 4 kali sehari gue di nebu, dikasih pagi, dikasih siang, dikasih sore, dikasih malam, di nebu terus. Dan akhirnya ternyata masuki hari keberapa, encer juga tuh lendirnya. Dan akhirnya lebih enak. Hari ini masih batuk sih, tapi kalau batuknya agak parah, nih nebu lagi di rumah. Gitu. Nah, terus apalagi, gue nggak bisa tidur, dikasih obat tidur. Dan dikasih vitamin yang sangat banyak, dan hampir semua obat itu masuknya lewat infus. Terutama vitamin. Vitaminnya itu vitamin C lewat infus. Vitaminnya lewat infus. Gitu. Jadi reaksinya pun cepat. Terutama paracetamol itu enak banget kalau lewat infus. Kalau lu minum, paracetamol itu kan reaksinya butuh beberapa jam. Itu untuk nurunin demam sama ngilangin rasa sakit di badan. Nah, kalau pakai Sunmol yang infus itu kayak 15-20 menit, setengah jam udah kerasa efeknya. Jadi mereka fokus terus untuk meng-kill simptomnya. Oke, nah sampai akhirnya kan tadi lu cerita kalau tanggal 9 minggu lalu hari Kamis itu lu akhirnya boleh pulang gitu kan setelah dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 10 hari. Nah, tapi dari situ emang ada kayak mulai gejala-gejalanya mulai hilang. Apakah mungkin batuknya hilang, demamnya hilang? Kenapa sampai akhirnya lu dibolehin untuk pulang dari rumah sakit untuk dirawat di rumah aja gitu? Sebenarnya yang paling mending itu demam sama sakit badannya. Itu benar-benar bisa dibilang udah nggak ada. Even sampai hari ini. Tapi batuknya itu memang naik turun, parah enggak gitu. Nah, itu yang itu aja sih. Jadi dan itu kan sebenarnya agak mengadu-ngadu perasaan gue ya. Nyokap gue baru ngomong Rabu kalau gue itu, bokap nyokap gue kan baru ngomong hari Rabu kalau gue itu parah banget, bisa gagal napas aja. Tiba-tiba Kamis pagi gue disuruh pulang, kan kesannya kayak bingung. Barusan kemarin lu bilang gue parah banget, kenapa gue disuruh pulang gitu kan. Tapi gue berpikir positif aja lah, gue bilang, oh mungkin informasi ini dapatnya udah lama. Karena kalau dipikir-pikir, dokter tahu dari mana sih? Dokter kan harusnya taunya dari foto toraks kan. Which is itu dilakukan tanggal 30
Maret gitu. Gua rasa dokter nggak bisa banyak ngomong lah kalau hanya lewat stetoskop ya. Apalagi dia bilang udah putih apa segala macam, itu kan yang banyak berbicara pasti foto toraksnya. Jadi gua rasa mungkin ini udah informasi udah lama, dan hari ini memang gue udah mendingan. Jadi gue disuruh lanjutkan aja perawatan di rumah. Dan nyokap gue juga memang minta, dia juga cukup senang kalau misalnya gue dirawat di rumah, karena kalau misalnya gue dirawat di rumah, gue menghindari ada penyakit namanya nosokomial. Nosokomial itu penyakit yang lu dapet gara-gara lu kelamaan di rumah sakit. Apa nama penyakitnya tadi? Nosokomial. Nosokomial. Nah, itu penyakit karena lu terlalu lama di rumah sakit. Jadi di rumah, pada dasarnya kan rumah sakit itu adalah tempat orang sakit berkumpul. Dan banyak banget penyakit di sana. Dan prinsipnya sebagus apapun para medical countermeasure di sana, belum tentu bisa menjamin bahwa pasien lain tidak tertular. Nah, terus perawatan lu sendiri di rumah gimana nih? Kan gue penasaran, kan bonyok lu sendiri dokter kan dua-duanya kan, dan apakah mereka sendiri sebenarnya udah tahu tuh step by step penanganannya untuk COVID ini, mereka apakah udah ngerti detailnya sendiri gitu? Perbedaan utama di infus. Di rumah sakit di infus, di sini enggak. Infus sebenarnya menyiksa sih, karena infus itu bikin kita nggak bisa mandi, mau mandi juga repot, mau ke toilet juga bingung gitu kan. Jadi perbedaan utama di situ. Obat-obat kurang lebih sama. Jadi antibiotik yang biasanya dimasukkan lewat infus kali ini disuruh makan, gitu kan. Sanmol yang biasanya lewat infus kali ini disuruh makan. Cuman Sanmolnya udah nggak lagi, udah nggak demam. Nah, jadi perawatan di rumah itu cuma dikasih obat, dan seputar obat yang seputar batuk, terutama nebulizer. Nebu itu alatnya kebetulan ada di sini. Nebu itu kayak gini ujung alatnya. Nanti ujung ini disambungkan dengan gitu. Ini tinggal gua pakai, ikat ke belakang gitu ya, kayak masker oksigen. Nah, nanti, ini kan bisa dibuka, ini ditaruh obatnya ke dalam sini. Obatnya tuh kayak gini nih, gue baru nebu tadi, kayak gini. Cair gitu, obat cair. Nanti dimasukin ke sini. Nah, nanti sistem kerjanya ini kayak dia menguapkan yang ada di dalam sini, tapi nggak pakai panas. Jadi semacam aerosol, nanti gue keluar uap dari ujung sini, dan ya karena gue pakai, gue hirup uap itu sampai ke paru-paru. Nah, nanti dia pokoknya sehari 4 kali juga. Kayak ini sekarang dimintanya hanya untuk kalau gue lagi sesak. Kebetulan hari ini gue tadi mulai sesak, batuknya mulai parah, jadi hari ini gue pakai 2 kali. Gitu. Jadi setiap sesak gue diminta untuk pakai ini. Gitu kira-kira. Oke, semakin menarik. Mungkin sesi kali ini kita sudahi dulu di situ. Jadi kita tadi kan udah bahas tentang pengalaman lu ketika di rumah sakit itu seperti apa, dan dinyatakan emang PDP dan emang belum positif ya kondisinya ya, baru dites 2 kali tapi kok emang indikasinya udah mengarah ke positif gitu. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lebih detail gimana sih cara lu itu sampai akhirnya dinyatakan sembuh, kapan sih lu harus benar-benar kayak kontrol lagi dan seterusnya gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam kali ya. Sip. Oke, thank you buat waktunya. Bye. Bye.